Sudah olahraga dan diet, tapi berat badan tidak turun. Kenapa ya? Hai Rek, kembali lagi dengan saya Wahyu. Ketika kita mengawali diet, kadang berat badan kita tidak mengalami penurunan. Padahal sudah olahraga. Apa yang salah? Ternyata bisa jadi olahraga kita yang salah. Kok bisa salah? Ya, bisa jadi karena saking semangatnya diet, olahraganya dikencengin. Misalkan nih, olahraga pagi, olahraga siang, atau olahraga sore. Nah, apa yang terjadi pada tubuh kita? Dengan berolahraga lebih, tubuh akan meningkatkan metabolisme untuk membakar lemak dan energi yang ada pada tubuh. Akibatnya, kita kekurangan energi. Kemudian, tubuh akan mencari keseimbangan. Maka tubuh akan minta energi lebih banyak dari luar dalam bentuk makanan. Nah, kalau olahraganya berat tapi makanan juga ditambah, tentu saja dapat kita pastikan berat badan tidak akan turun. Itu bisa terjadi pada fase awal saat kita diet. Kemudian, bagaimana jika di fase pertengahan? Ketika di awal sudah turun berat badan, tapi sekarang stuck di posisi ini, nggak bisa turun lagi. Apa yang terjadi pada tubuh kita? Kemungkinan kita masuk dalam fase yang bisa disebut fase plateau. Penurunan berat badan itu fasenya tidak terus menurun berat badan kita. Turun berat badan itu awalnya turun, kemudian mendatar. Nah, saat grafik mendatar inilah kamu masuk dalam fase plateau. Kadang jenuh, frustasi, putus asa terjadi pada fase ini. Fase plateau adalah di mana tubuh sudah mencapai keseimbangan. Jadi bagaimana agar diet kamu bisa berjalan lagi? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar aku tetap semangat bikin kontennya. Terima kasih ya Rek. Kita lanjut yuk. Jadi bagaimana agar diet kamu bisa berjalan lagi? Menurut Dr. Michael Trianto, kita harus mengganggu keseimbangan tadi, maka tubuh akan bisa turun lagi. Dengan apa? Kita tambah makanan kita. Loh, kok malah ditambah? Kuncinya cuma satu, percaya. Kalau sudah percaya, kita bisa meneruskan proses dietnya. Kemudian apa yang kita lakukan? Jadi setelah kita menambahkan sedikit porsi makan, maka tubuh akan kelebihan makanan. Nah, pada saat itu tubuh kita mampu melakukan olahraga yang lebih berat. Jadi kita tidak berkutat di fase plateau lagi. Fase plateau dapat terjadi dalam jangka waktu panjang, bisa jadi 2 bulan. Kebanyakan orang menyerah pada fase ini, sehingga tubuh mereka naik lagi. Tapi bagi mereka yang mampu melampaui fase ini dengan cara mengganggu keseimbangan tubuh tadi, maka dia akan berhasil menurunkan berat badan lagi sampai pada target yang diinginkan. Misalkan nih, sampai berat badan ideal. Nah, masalahnya sekarang bagaimana ketika setelah melewati berat badan ideal masih turun terus? Bahaya nggak? Nah, di sini diperlukan pemahaman. Penurunan berat badan yang bagus itu tidak bisa drastis. Perlu waktu dan melewati beberapa fase. Jadi, jalanilah dengan santai, enjoy, tapi tetap disiplin ya. Begitu kita masuk di fase terakhir ini adalah fase di mana kita menyeimbangkan lagi tubuh kita. Ada sebagian orang yang masih ingin turun lagi di fase seimbang kedua ini, tapi nggak bisa turun-turun lagi. Itu berarti tubuh sudah tidak mampu untuk menurunkan berat badan lagi. Kenapa masih mau turun? Nah, itu soal perasaan. Misalkan belum sampai ideal nih, tapi ingat ya, tubuh mempunyai batas kemampuan. Jadi, dia tidak akan mau lagi turun. Kalau sudah masuk fase ini, tinggal kita menjaga keseimbangan itu. Patokannya adalah bukan pada berat ideal pada timbangan, tapi adalah pada batas diri kita mampu menurunkan berat badan. Untuk lebih menyemangati diri, jangan lihat timbangan. Lihatlah perubahan sebelum dan sesudah mencapai perubahan ini. Jadi kunci utamanya adalah kacaukan keseimbangan untuk mencapai target
target berat badan. Dengan cara apa? Yang pertama, menambahkan porsi makan. Kedua, menambah porsi latihan. Ketiga, atau kita kurangi porsi latihannya. Lakukan itu dengan nyaman. Perlukah kita melakukan olahraga saat diet? Jika kalian tidak suka olahraga, olahragalah sedikit. Jadi akan ada ekstra energi yang dibakar. Kemudian, makanan yang biasa kita makan, kita ubah pola makanannya. Kita kurangi kalorinya. Jadi akan ada 2 tempat pengurangan kalori saat olahraga sedikit dari pengurangan makanan sedikit. Dengan demikian, idealnya kita akan mendapatkan penurunan setengah kilo dalam 1 minggu dari berat badan kita. Nah, gimana? Sudah dapat pencerahannya belum? Jika kalian ada pertanyaan atau butuh pendampingan, bisa DM aku di Instagram atau tulis di komentar, atau bisa juga WhatsApp aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Stay healthy. Dadah.